Ramadan, Ramadan, welcome holy moon Ramadan, ahlan ya Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Masya Allah, Ustadz, kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki Idul Fitri dan sungguh kami ingin menyampaikan dari tim Ramadan Asyik ya. Taqabbalallahu minna wa minkum kepada semua sahabat asyik. Mohon maaf lahir dan batin. Ustadz Ahmad Syekhul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna bulan Ramadan begitu sangat luar biasa dan kita berada di momen Idul Fitri. Iya. Menurut Ustadz, apa makna dari Idul Fitri ini, Ustadz? Iya, jadi kalau kita melihat flashback ke belakang ya, dulu para sahabat saat akan berpisah dengan Ramadan berasa berat gitu. Kenapa? Karena memang Ramadan banyaklah di bulan yang penuh dengan keutamaan yang sudah kita kaji dalam Ramadan Asyik ini ya. Keutamaan-keutamaan yang sungguh sangat luar biasa. Nah, kita akan berpisah dengan Ramadan yang penuh dengan keutamaan itu. Ya, kalau dulu para sahabat itu berasa sedih, ya, khawatir nggak bisa berjumpa lagi dengan bulan yang penuh dengan keutamaan ini. Tapi pada sisi yang lain tentu kita juga merasa bahagia ya, di mana alhamdulillah ya kita selama Ramadan ini bisa menjalannya dengan baik. Nah, tentu kebahagiaan inilah yang kemudian kita bukan atas kekuatan kita sendiri, tapi semata-mata ini adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kita harus gemakan takbir, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah lah yang maha besar. Kita hanya hambanya yang lemah, kecil, sangat butuh bergantung, bersandar pada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Nah, tentu Idul Fitri sebagaimana namanya, Id ya, kembali fitri kepada nilai-nilai fitrah. Maka seharusnya kita ini menjaga nilai-nilai fitrah kita, karena kalau kita lihat sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa orang yang berpuasa yang dilandasi dengan niat yang ikhlas dan mengharap ridho Allah. Tentu ini dosa-dosa kita ibaratnya fitrah udah diampuni oleh Allah. Jangan kita justru mengotorinya lagi. Nah, ini tugas kita yang jauh lebih berat. Iya. Jadi Ustadz, kan iman tuh yajidu wa yankus. Ya. Naik dan turun. Betul. Kita saat ini di Ramadan, digembleng, tetapi apa yang harus dilakukan setelah Ramadan ini? Setelah Idul Fitri kira-kira di hari pertama, kedua dan selanjutnya untuk memelihara iman dan takwa itu dalam diri kita. Kalau orang-orang di Jawa ya, mereka mengungkapkannya kan dengan filosofi ya. Makanya kita membuat makanan di hari raya yang bahagia ini dengan membuat ketupat. Ya, ketupat ini satu makanan dalamnya beras tetapi diikat dengan anyaman-anyaman ya. Anyaman-anyamannya itu juga anyamannya harus dengan anyaman daun kelapa muda. Ya, atau janur. Janur itu konon katanya singkatannya Jatining Nur. Intisari cahaya. Sementara berasnya itu adalah melambangkan hawa nafsu. Jadi hari itu harusnya hawa nafsu itu dibingkai oleh anyaman Jatining Nur. Ya, jadi intisari cahaya itulah yang mengekang hawa nafsu kita jangan liar. Nah, ini yang harusnya kemudian kita sadar akan ini ya, Jatining Nur ini. Jadi hari ini harus kita kekang. Nafsu kita yang sudah kita latih selama Ramadan ini jangan sampai liar. Nah, tentu tadi nama juga kalau kupat ya, di saya namanya di daerah Cirebon itu namanya kupat. Ketupat tuh kupat. Ya, kupat ya, sama ya. Di Sunda kupat. Kupat. Nah, itu katanya kupat ini singkatan dari laku ing papat. Empat perilaku yang harus kita jaga. Ya. Pertama adalah yang sudah sama-sama kita pahami bahwa kalau
selesai Ramadan, kita masuk Lebaran. Oke. Nah, Lebaran itu artinya kita saling minta maaf satu sama lain, sehingga dosa-dosa kita antar hamba, antar manusia, ya tidak ada dosa-dosa lagi, kesalahan-kesalahan, kita saling mohon maaf satu sama lain. Orang tua pada anak, anak juga pada orang tuanya, Saling ya, memaafkan. saling memaafkan, bahkan tetangga dan sebagainya. Ya udah sama-sama kita fahami. Tapi 3 yang lain kadang-kadang kita nggak paham. Ya, nah 3 yang lainnya itu setelah Lebaran, yaitu kita harus laburan. Laburan. Ya. Lebaran, laburan. Laburan. Nah, fungsinya namanya orang melabur ya. Melabur itu kalau rumah udah kusam-kusam catnya, dilabur biar catnya bagus lagi. Jadi kalau kita melihat ada aib-aib saudara-saudara kita, bukan malah di blow up, tapi harus dilabur, ditutup. Ya, karena kita juga punya cacat, punya aib. Nggak ingin aib-aib kita dilihat oleh orang. Nah, itulah fungsinya kita satu sama lain, sesama saudara kita saling melabur. Menutupi. Iya. Dosa, kesalahan. Iya, aib-aib kita. Nah, yang ketiga, setelah itu kita juga harus juga leburan. Lebur tuh yang melebur, nggak ada pejabat atau rakyat, nggak ada orang kaya atau miskin. Ya semua kita sama aja di hadapan Allah, ya. Yang paling tinggi derajatnya inna akramakum indallahi atqakum. Yang penting ketakwaannya. Iya. Nah, jadi jangan anggap bahwa pejabat lebih terhormat daripada rakyat biasa. Orang kaya lebih hebat dari orang biasa. Nah, yang keempatnya, satu lagi adalah kaitan dengan luberan. Ya, kalau air luber itu dari atas ke bawah. Artinya orang kaya yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya harusnya tadi memberikan kepada orang-orang yang tidak punya. Nah, kalau semangat ini yang terpelihara, insya Allah kita akan bisa menghasilkan Lebaran, hari yang betul-betul membawa kebahagiaan bagi sesama manusia. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 langkah yang harus dilakukan pasca Lebaran ala Ustadz Ahmad Syaihu, begitu asyik di Ramadan kita kali ini. Selanjutnya kita akan break, kita akan bahas tema selanjutnya, yaitu terkait dengan momen mudik di bulan Ramadan ini. Apa maknanya buat Ustadz Ahmad Syaihu? Kita break terlebih dahulu. Ramadan, welcome holy moon Ramadan, ahlan ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudik Lebaran tahun ini terasa sangat spesial, menjadi obat dari berjuta kerinduan kepada orang tercinta dan kampung halaman. Selamat mudik Lebaran, persiapkan fisik dan kendaraan sebaik mungkin agar aman selama di perjalanan. Jika kelelahan dan ingin beristirahat, silahkan singgah di posko mudik Partai Keadilan Sejahtera yang Anda temui saat mudik dan nikmati berbagai fasilitas layanannya. Semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asidik Akikah, persembahan terbaik.
Rata, donatnya enak banget, harganya juga terjangkau. Silahkan diorder. Barakallah donat Kenduy. Ramadan, welcome holy month Ramadan, ahlan ya Ramadan. Masih di momen yang berbahagia di Hari Raya Idul Fitri ini. Tadi kita sudah menyimak bagaimana pesan penting dari Ustadz Ahmad Syaihu tentang pasca Idul Fitri kita harus lebaran, leburan, laburan, dan satu lagi Luberan. luberan. Kalau kata anak-anak, ada yang lebih penting yaitu liburan. Nah, Ustadz, ngomong momen Idul Fitri ini, ada adat di Indonesia adalah Iya. mudik, Ustadz. Jadi saya orang Purwakarta, Ustadz. Biasanya kalau Lebaran saya mudik ke Purwakarta, ketemu dengan orang tua, keluarga. Ustadz, apa makna mudik bagi Ustadz? Dan apa yang harus dilakukan oleh kita ketika mudik, Ustadz? Iya. Jadi sungguh mudik ini kan tradisi silaturahim ya. Silul arham. Silaturahim ini memang satu ajaran yang memang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saat beliau sampai di Madinah, ya ada 4 pesan yang memang beliau tanamkan kepada para sahabat, manusia-manusia yang ada pada saat itu. Ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam bainakum, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyamun, tadkhulul jannata bisalam. Silaturahim adalah kunci surga, ya. Kata Rasulullah SAW 4 hal itu, wahai manusia, ya, sebarkanlah salam di antara kalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu apa? It'amut ta'am, ya. Beri makan pada mereka-mereka yang memerlukan. Ya. Yang ketiga, silul arham, ya, jalin silaturahim. Nah, yang keempat, sholat lail, sholat malam pada saat orang-orang sedang nyenyak-nyenyaknya tidur. Ini kata Rasulullah SAW, kalau ini dilaksanakan, tadkhulul jannata bisalam, pasti kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat, sejahtera. Nah, tadi diantaranya ada silul arhamnya, silaturahim. Nah, tentu orang akan berpikir tadi, ini adalah momen yang sangat baik. Setelah kita mendekatkan diri kita pada Allah selama Ramadan, tentu ada kerinduan-kerinduan kita dengan ibu kita, ayah kita, di mana mereka tinggal di kampung halaman. Maka sudah selayaknya kita kemudian bersilaturahim ke orang tua. Mohon maaf jika selama ini ada perilaku-perilaku yang salah. Nah, saya kira ini perilaku-perilaku yang memang semangatnya tadi adalah semangat ingin menghidupkan silul arham. Ya, jalin silaturahim. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, Ustaz? Ya, tentu orang tua kita sudah meninggal, kita doakan. Tetapi di balik itu kan kita juga diminta untuk menjalin hubungan dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Mungkin ada paman kita. Bahkan sahabat-sahabat orang tua kita saja, kita diminta untuk mensilaturahimi. Ya, apalagi yang masih ada zawil kurba, ikatan-ikatan kekerabatan, paman, bibi, ya, dan ikatan-ikatan keluarga yang lainnya. Tentu lebih layak lagi untuk kita datangi, silaturahimi, kunjungi, ya. Agar ikatan itu, kata orang Sunda, teu paruman obor. Ya, nggak putus hubungan kekeluargaannya, ya. Dan biasanya memang hanya berjumpa ada yang setahun sekali ya saja. Ya. Jadi ini momen yang paling penting yang kita tunggu-tunggu, tetapi yang paling penting tadi Ustaz adalah bagaimana silaturahim itu bisa terjaga, ya, cinta kasih di antara sesama itu. Demikian Ustaz Ahmad Syaihu, ya, mudah-mudahan Ramadan Idul Fitri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya kami dari kru Ramadan Asyik mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Sahabat, bagi semua sahabat asyik di Indonesia, Id Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ramadan